Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Nurfaidatin Najah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi kelas A3. Di sini saya akan membahas mengenai konten cara membentengi diri dari kemurtatan untuk memenuhi tugas UAS ilmu kalam. Nah, sebelum kita membahas mengenai cara membentengi diri dari kemurtadan, kita seharusnya mempelajari apa itu arti dari kemurtadan sendiri. Langsung saja kita simak penjelasannya. Murtad itu berasal dari kata riddah yang artinya kembali dari sesuatu. Kalau seseorang disebut murtad, itu berarti dia itu kafir setelah sebelumnya dia berislam. Atau secara istilah dikatakan oleh para ulama, murtad adalah kafirnya seorang muslim dengan kata-kata tegas atau dengan lafaz yang ucapannya itu ada konsekuensi menunjukkan dia itu kafir, atau karena ada perbuatan yang terkandung di dalamnya kekafiran. Itu namanya murtad. Kemudian para ulama mengatakan seorang muslim itu murtad jika terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama dia itu sudah balik, kemudian sudah berakal dan atas pilihan dia sendiri untuk memilih murtad. Lalu bentuk-bentuk murtad ini ada bermacam-macam. Para ulama membagi dalam al-mausu'ah al-fiqhiyah. Bentuk murtadnya adalah yang pertama, murtad karena keyakinan, yang kedua murtad dalam ucapan, yang ketiga murtad dalam perbuatan, dan yang keempat murtad karena masalah meninggalkan sesuatu. Sekarang kita lihat murtad karena keyakinan atau i'tiqad. Para ulama sepakat bahwa berbuat syirik kepada Allah, atau dia menentang Allah, atau dia meniadakan sikap-sikap Allah yang sudah ada, atau menyatakan Allah itu punya anak, maka keyakinan seperti ini orangnya murtad atau dihukumi sebagai seorang kafir. Lalu di sini disebutkan beberapa bentuk murtad karena mencela atau murtad dalam bentuk ucapan, yaitu berbentuk mencela Allah, menjelek-jelekkan Allah, terserah ketika itu mau serius maupun bercanda. Juga mencela Nabi Muhammad ataupun mencela istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada bentuk murtad dalam perbuatan. Di sini menunjukkan para ulama itu sepakat bahwasanya contohnya seperti membuang mushaf Al-Quran di tempat yang kotor. Kalau dia itu membuang Al-Quran atau mushaf seperti disolakan, tandanya dia tidak beriman kepada kitab tersebut. Maka konsekuensinya dia termasuk murtad. Lalu apakah meninggalkan itu termasuk murtad? Di sini termasuk murtad dalam hal yang keempat, yaitu murtad karena meninggalkan sesuatu. Para ulama mengatakan kalau menentang wajibnya, maka para ulama sepakat tidak ada perbedaan. Di sini orang tersebut kafir karena dia menentang wajibnya sholat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara-cara membentengi diri kita nih, biar kita tuh tidak terjerumus dalam kemurtadan. Seorang muslim memiliki cara terbaik untuk membentengi diri dari segala macam yang ditawarkan oleh orang-orang kafir. Al-Quran dan As-Sunnah adalah benteng terkuat yang dapat membantu kaum muslimin agar senantiasa tetap berada di jalan yang lurus. Allah pun akan senantiasa memberikan penjagaan kepada kaum muslimin yang berpegang teguh dengan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala macam bentuk pemikiran dan pemahaman yang ditawarkan oleh orang-orang kafir tidak akan berlaku untuk orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala macam bentuk yang dijual oleh orang-orang kafir tidak akan pernah laku selama kita semua berada di jalan yang lurus dengan akidah yang benar. Perumpamaan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah adalah mereka memiliki hati sebening kaca yang selalu dibersihkan, sehingga tetesan-tetesan air yang berisi pemahaman-pemahaman yang menyimpang tidak akan bisa masuk ke pemikiran kaum muslimin. Orang yang berpegang teguh dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah memiliki hati yang hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.